Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sairozi dengan NPM 22100 166. Saya dari kelas reguler pagi 5 BPJB dari Prodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS dari teknik kompilasi, yaitu membuat penjelasan terkait apa sih yang dimaksud dengan sintaks dan semantik analisis dalam struktur compiler. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di pendahuluan dalam struktur compiler, sintaks analisis dan semantik analisis merupakan dua tahapan penting dalam fase analisis. Nah, jadi kedua sintaks ini adalah merupakan tahapan yang penting dalam fase analisis dari bahasa pemrograman yang kita pakai. Kedua proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa program sumber sesuai dengan aturan bahasa pemrograman yang digunakan dan memiliki makna yang valid. Jadi sintaks analisis dan semantik analisis ini mempunyai aturannya masing-masing. Jadi kedua buah sistem kedua buah analisis ini ya memiliki perbedaannya dan kegunaannya masing-masing. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Yang pertama kita akan membahas terkait sintaks analisis. Definisi. Sintaks analisis adalah proses memeriksa apakah susunan token dalam program sumber mengikuti aturan tata bahasa atau grammar dari bahasa pemrograman tersebut. Tahapan ini dilakukan oleh sintaks analyzer atau parser. Jadi di sini kita ini sebagai sintaks analyzer atau parser. Jadi definisinya ini ya sintaks analisis ini yang proses memeriksa apakah susunan token dalam token itu kita artikan dalam bahasa pemrograman yang sedang kita kerjakan gitu loh. Fungsinya yang pertama membentuk pohon sintaks atau syntax tree atau pohon parser dari program sumber. Yang kedua menentukan apakah urutan token sesuai dengan aturan konteks atau pre-grammar. Yang ketiga mengidentifikasi kesalahan sintaks dalam kode program. Oke, selanjutnya metode parsing. Yang pertama ada top-down parsing, dimulai dari aturan awal root dan mencoba mencocokkan aturan dengan input. Contoh resurface descent parsing. Yang kedua bottom up parsing, dimulai dari token di bawah lab dan menyusun ke aturan awal. Contoh shift reduce parsing. Yang selanjutnya contoh sintaks misalnya. Ini adalah codingannya if atau jika x lebih besar dari 0 dalam kurung awal y sama dengan x ditambah 1 titik koma. Parser akan memastikan struktur seperti kurung pembuka dan penutup serta penggunaan tanda kurung kerawal. Nah, jadi parser di sini akan memastikan kurung pembuka ini sesuai gitu loh. Nggak boleh ada yang kurang satu dan misal tanda kerawalnya tidak boleh juga kurang satu atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang selanjutnya kesalahan sintaks if dalam kurung x lebih besar dari 0, buka kurung kerawal y sama dengan x ditambah 1. Kesalahan ini muncul karena tanda kurung penutup hilang. Nah, yang tadinya di atas sini ada penutupnya, di bawah ini kan nggak ada gitu loh. Nah, jadi ini muncul error karena tanda kurung penutup hilang. Yang selanjutnya kita membahas yang kedua yaitu membahas semantik analisis. Definisinya, semantik analisis adalah proses memvalidasi makna atau meaning dari struktur sintaks yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Tahap ini sering melibatkan penggunaan tabel simbol atau simbol table untuk memeriksa hal-hal seperti tipe data, cakupan variabel, dan aturan semantik lainnya. Fungsinya, yang pertama memastikan ekspresi dan pernyataan sesuai dengan makna yang diinginkan. Fungsi yang kedua yaitu mengidentifikasi kesalahan semantik seperti variabel yang tidak dideklarasikan. Variabel ini ya ada di dalam codingannya lah nanti. Operasi dengan tipe data yang tidak kompatibel, akses variabel di luar cakupannya atau out of scope. Nah, selanjutnya teknik yang digunakan. Yang pertama adalah simbol table untuk mencatat informasi tentang variabel, tipe data, fungsi, dan cakupan. Yang selanjutnya syntax directed translation
menggunakan aturan semantik untuk menerjemahkan sintaks menjadi representasi lain seperti kode antara. Contoh semantiknya, integer x sama dengan 5. Nah, titik koma, x sama dengan hello, titik koma. Error semantik tipe data string tidak bisa disimpan ke dalam integer. Jadi uh, tipe data string ini bisa disimpan dalam integer. Jadi error di bagian x ini error. Karena yang di atasnya sini kan angka, di bawahnya itu abjad gitu loh. Ya, tipe data string tidak bisa disatukan ke dalam integer. Yang selanjutnya, contoh kasus sintak analisis tujuannya memastikan struktur program sesuai aturan grammar. Yang pertama ada kasus validasi struktur if else. Codingannya, jika x lebih dari 0, buka kurung awal, y sama dengan x ditambah 1 titik koma, else buka kurung awal lagi, y sama dengan x kurang 1. Parser akan memvalidasi apakah token if yang ini, else yang ini, koma juga, dan kurung awal sesuai aturan. Yang parser juga memvalidasi apakah ekspresi dari x lebih dari 0 ini adalah ekspresi boolean. Dan parser akan memvalidasi yang ketiga, yaitu setiap blok kode berada di dalam kurung awal. Jadi dari kurung awal ini dengan penutup yang ini, jadi blok kodenya kan ini yang ada berada di dalam kurung awal. Yang ini juga yang kurung awal ini, yang y ini sama dengan x dikurang 1. Selanjutnya, lanjutan contoh kasus sintak analisis. Aturan sintaks grammar dalam BNV. Jadi seperti ini codingannya. Parser memverifikasi bahwa ekspresi x lebih dari 0 dan struktur if else sesuai aturan grammar. Nah, jadi yang ini tadi kan sesuai gitu loh. Karena sudah di parser sudah memvalidasi gitu loh kalau ini sudah sesuai codingannya. Yang selanjutnya kasus kesalahan sintaks di dalam codingan. If dalam kurung x lebih besar dari 0, y sama dengan x ditambah 1, else kurung awal y sama dengan x dikurang 1. Jadi kesalahannya atau errornya tanda kurung awal atau tidak lengkap. Parser akan mendeteksi ini sebagai kesalahan sintaks. Jadi di yang if pertama ini kan tidak ada kurung awalnya di sini. Di samping x lebih besar dari 0 ini. Dan juga seharusnya ada sebelum else ini kurung awalnya sebagai penutup dari di sini. Dan juga di kurung awal yang di else ini yang untuk menutup y sama dengan x kurang 1 kan nggak ada juga gitu loh. Jadi parser mendeteksi ini sebagai kesalahan sintaks. Yang keempat, contoh kasus semantik analisis. Tujuannya memastikan program memiliki makna yang valid. Kasus tipe data tidak cocok. Codingannya, integer A sama dengan 10, string B sama dengan hello, A sama dengan B. Jadi di dalam codingan ini ditemukan error atau kesalahan semantik tipe data string tidak bisa di-assign ke integer. Jadi integer yang A ini, yang 10 ini tidak bisa gitu loh disamakan dengan hello ini. Karena ini sudah beda penggunaan gitu loh. Jika di sini jika yang ini int dan stringnya ini juga int, ya kemungkinan nggak ada gitu loh errornya. Pada tahap ini analisis semantik menggunakan simbol table untuk memeriksa bahwa tipe data variabel A dan B tidak kompatibel. Nah, jadi di dalam codingan ini analisis semantik menggunakan simbol table tadi. Simbol table tadi ada yang di sini tadi. Untuk mencari informasi tentang variabel, tipe data, fungsi, dan cakupan. Yang selanjutnya, kasus variabel belum dideklarasikan. Codingannya y sama dengan 5, titik koma, int, y, titik koma. Jadi
ditemukan juga error semantiknya variabel Y belum dideklarasikan. Jadi jika seandainya nggak mau uh, mau memperbaiki errornya, seharusnya int y dulu di atas sini, baru y sama dengan 5 titik koma gitu loh. Ini kan sebetulnya ya terbalik aja posisinya. Yang selanjutnya kasus operasi tidak valid, codingannya int x sama dengan 5 titik koma x dibagi 0 titik koma. Jadi terdapat lagi kesalahan di sini. Analisis semantik akan mendeteksi bahwa pembagian dengan 0 adalah pelanggaran aturan semantik. Nah, jadi ditemukan juga error di sini yang x dibagi 0 ini. Karena mendeteksi bahwa pembagian dengan 0 adalah pelanggaran aturan semantik. Selanjutnya, perbedaan utama dari sintak analisis dan semantik analisis. Dari tujuannya, perbedaannya untuk sintak analisis memvalidasi struktur kode. Lalu semantik analisis memvalidasi makna kode. Jadi di sini sudah cukup bisa ya kita memahami bahwa perbedaannya itu ya tidak. Perbedaannya itu ada gitu loh. Sama-sama memvalidasi, tapi yang sintak analisis ini memvalidasi strukturnya dan semantik ini memvalidasi maknanya dari codingannya gitu loh. Dari aspek kesalahannya, kurung hilang tanda baca salah. Jadi jika seandainya ada kurung atau kurung kurawa, maka tanda bacanya salah sudah. Dan juga perbedaan utama untuk kesalahan dari semantik analisis, tipe data tidak cocok, lalu variabel salah. Jadi jika seandainya yang seharusnya menggunakan integer, lalu isinya kita gunakan string, maka otomatis salah gitu loh dari codingannya. Lalu untuk perbedaan dari hasilnya, dari sintak analisis pohon sintaks atau parse tree. Jadi sintak analisis ini menghasilkan pohon sintaks atau parse tree. Lalu untuk semantik analisis menghasilkan kode antara atau laporan validasi. Pentingnya dalam compiler, sintak analisis. Untuk yang pertama, pentingnya sintak analisis dalam compiler menjamin bahwa program dapat diproses lebih lanjut dengan struktur yang benar. Lalu yang kedua, semantik analisis menjamin bahwa program menghasilkan yang benar dan bermakna ketika dieksekusi. Jadi untuk sintak analisis yang menjamin bahwa program dapat diproses lebih lanjut dengan struktur yang benar. Jadi kita harus memperhatikan juga tadi struktur kodenya. Sudah betulkah yang kita masukkan atau masih belum tepat? Jika program yang kita gunakan, program codingan yang kita gunakan itu salah, jadi ya bisa dideteksi oleh sintak analisisnya. Lalu untuk semantik analisisnya, program menghasilkan yang benar, menjamin bahwa program menghasilkan yang benar dan bermakna. Jadi jika seandainya kita membuat satu buah codingan gitu loh, lalu program tidak ditemukan ya semacam maknanya lah, maka tidak dapat dieksekusi dengan benar gitu loh. Kita mau masukkan ini, tetapi kita tuh salah gitu loh. Tata cara ingin memastikan kode-kodenya. Jadi ya kita harus fokus, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu loh. Kita harus mengetahui juga token-token tadi seperti tipe datanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dan saya jelaskan. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.